Jauh di masa lalu, di Sulawesi Selatan terdirilah Kerajaan Luwu, sebuah kerajaan yang subur dan makmur. Semua rakyatnya hidup dalam kecukupan. Hal ini dikarenakan raja mereka yaitu Datuk Luwu adalah seorang yang arif dan bijaksana. Tak hanya kerajaannya makmur, Datuk Luwu juga dikaruniakan seorang putri yang cantik. Ia adalah Putri Tandampali. Berita kecantikan Putri Tandampali telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Suatu ketika datanglah utusan Raja Bone. Para utusan ini berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berhari-hari berlayar, akhirnya mereka pun sampai di Kerajaan Luwu. Assalamualaikum puang. Engka kadi konye melo kapal letui adana Raja Bone. Yang itu melo nama duta anana Raja Bone di bawah Putri Tandampali. Datuk Luwu berpikir sejenak. Hukum adat di Luwu tidak memperbolehkan Putri Luwu menikah dengan pemuda dari negeri lain. Namun, jika ia menolak pinangan ini, ia khawatir akan terjadi peperangan dengan Kerajaan Bone. Hai utusan, para lui di isen, naku kerajaan lu nyede dedo dini boti si bawa urane pole kampol lainnya. Tapi daki raja tak supaya ripalaka waktu malampe. Iya puang. Ukula tumetoy adat tadendre. Masih mana pale dolo puang. Beberapa hari kemudian, Kerajaan Luwu gempar karena sebuah kejadian. Maginya dia uliku. Magi kina, Biasanya pak, tiba-tiba penuh binti-binti hitam tanganku. agak pura dandre. Igaga pak, karena doon ni magalom ito. Sang raja pun segera memanggil tabib untuk melihat kondisi putrinya. Tabit, lokomay. Magit kita. Nadampungan ka po ang ulit. Pabunayan ka. Aga, wasing ini tabi ko galo di kerajaan ini. Nadampungan ka po ang ulit. Dirilah salit-salit. Siang itu pun di ruang tamu. Ada poin kan, buruk pikirin berpindah saat tayo din, nasa lekce-lekce. Sebelum na kan naman ng wagi, magalaw ka pa ang isa lidolo di kampung ni. Iya pak, di magaga. Tangkano, di magalo diri ya. Pagkampulo ni ka na, Iya pak, di magaga. pulo pikina, ay dala. Supaya ngere-ngere itu ka, tapi tidak magalaw-galaw ibang kunik. Iya pak, semua demi kebaikan warga. Semua makatopa ako di saya kak. Nah, ada poin kamaraja. Iya pak, kakak. Ketika fajar mulai menyingsing, setiap persiapan telah selesai dilakukan. Putri Tandampali pun pergi untuk mengasingkan diri. Ia hanya ditemani oleh beberapa dayang dan pengawal. Datuk Luwu pun mengantar kepergian anaknya dengan perasaan yang sedih. Pak, lakukan na pak. Nena, selamat di kawan, jaga nak. Ya, sunat saya puang. Mobil pun telah siap. Berhari-hari mereka mengarungi perjalanan. Terkadang, hujan badai menghadang perjalanan mereka. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah daerah asing. Masya Allah, kalau apa gubuknya? Motor apa kuping kau putri? Iya, naditang. Cocok apa dion respat telu? Mereka pun segera mencari tempat untuk berteduh. Wih, tuang putri, kumyong. Dah coba. Dia magaga pengawal di kanya dan ni mon sama-sama. Anya gubuk lo kamasara ingi gubu meong. Apa na di kanya de karun tu meong. Mereka pun menemukan gubuk di tengah sawah dan hidup mandiri serta penuh dengan kesederhanaan.
coba bawa, wah semalam mama susah pala. Hingga tak terasa, hampir setahun mereka tinggal di gubuk tersebut. Suatu hari, Putri Tandampalik bermain-main di tengah sawah. Magelah pala mon rekadikanya deh. Dia ni nama lah dia punya kiku. Wih, papa ada tami roda. Tiba-tiba, kucing itu menyentuh tubuh Putri yang penuh dengan bintik hitam. Ajaib, semua bintik-bintik itu dalam sekejap menghilang. Wih, dia utapa, pak jadi punya kiku, alhamdulillah. Putri pun membawa kucing itu untuk pulang ke gubuk. Wah Putri, pagi ki, terjadi tak punya kita. Hei Dayan, lagi pengawal. Kekahe, mari kita Putri. Pengawal tabe tada, kedolanya dia miuku sifat dua, aja tak selesai. Baik Tuan Putri, merendulah dan aku terjadi punya kita. Beberapa hari kemudian, daerah tersebut kedatangan beberapa pemburu yang dipimpin oleh putra mahkota kerajaan Bone, yaitu Pangeran Bone. Karena terlalu asik berburu, pangeran tersesat di daerah tersebut sendirian. Hingga tak terasa, sang pangeran belum menemukan jalan keluar. Setelah lama berjalan, akhirnya sang pangeran menemukan gubuk milik Putri Tandampalik. Sampai gubuk ke Rodo. Nulek kapan bantu ke Rodo? Pangeran pun pergi menghampiri gubuk tersebut. Cewek, selalu ada ke Rodo untuk ke gubuk ke ye deh. Nulek bantu ke. Sama ni pala Tuan, episode dilala. Sang pangeran menerima tawaran Tuan Putri. Ia pun masuk ke dalam gubuk sambil istirahat sejenak. Siapa sisa kak? Iya pangeran nak Bone. Oh, ini pala pangeran nak Bone, tadang pongi kak dia pernah bergalau si pakku. Terima kasih, pura dibantu kak. Yang jasa tak kerja lo kok ini di Monro. Iya Putri Tandampalik. Lo kekadiknya dia pernah punya kiku, tapi magalau ni makuku Dalam sekejap keduanya nampak akrab. Sang pangeran nampak tertarik atas kecantikan Tuan Putri Tandampalik. Begitu pula Putri Tandampalik yang tertarik akan tutur bahasa yang halus dan kerendahan hati sang pangeran. Sang pangeran pun menyatakan isi hatinya kepada Putri Tandampalik. Tetapi, sang putri akan menerima pangeran dengan syarat mengembalikan keris pusaka kepada ayahanda. Baik kak Tuan, kalau nggak terlalu dekat. Burung pindah Putri Tandampalik. Kalau menelok kapu ini, pindah kedai beli sungai dolok keris namboku. Kalau nanti terima toki manja di lapeku. Pangeran pun menyerahkan keris pusaka itu kepada Datu Kulo. Melihat kelembutan tutur bahasa dan ketangguhan hati putra mahkota untuk meminang putrinya begitu kuat, Datu Kulo pun menjadi kagum pada sang pangeran. Galau pigo mako kue. Baiklah, wani kerisi itu. Jadi, diterima Tony juta tak gilau putriku. Ya terima kasih banyak, Puang. Terima kasih banyak. Raja dan pangeran segera menuju ke daerah tempat Putri Tandampalik untuk menjemputnya. Hai anakku, kekaya jempu ki. Tadampain kana, pura kiwa biasa. Iya pak, dia magagal justru terima kasih kadi dia pana dia tu nalece penyakit ku si bawal ge. Napa mandiri kamondro dikonye. Akhir cerita, mereka pun kembali ke kerajaan Luwu dan pernikahan antara Putri Tandampalik dan sang pangeran putra mahkota kerajaan Bone pun digelar. Mereka hidup bahagia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Pak Topi menjahit kopiah. Cakep. Kopiah dijahit baju yang utuh. Cakep.